Biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 7 September tahun 1940 dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil atau Sang Penakluk, tetapi nama itu kurang dikenal, beliau lebih dikenal dengan nama Abdurrahman Wahid. Beliau juga akrab dipanggil Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara, dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim di Jawa Timur. Kakeknya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, demikian pula kakek dari pihak ibu, ialah Kiai Haji Bisri Syamsuri. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada 1949. Ibunya, Hajah Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren dan Anyar Jombang. Setelah Deklarasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada 1957, setelah lulus SMP, ia pindah ke Magelang untuk belajar di pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun. Pada 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan majalah Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, namun ia tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya. Gus Dur kemudian melanjutkan belajar di Universitas Baghdad, Irak dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970. Kemudian ia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, guna belajar di Universitas Leiden. Gus Dur lalu melanjutkan pendidikan ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Kiai Haji Abdurrahman Wahid menikah pada Kamis, tanggal 11 Juli tahun 1968 atau 16 Rabiul Akhir 1388. Saat itu, Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir, sementara Sinta Nuriyah berada di Jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bisri Syamsuri yang juga kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Setelah menyelesaikan studi di Baghdad, Irak, Gus Dur kembali ke Indonesia. Akad pun diulangi dan diadakan resepsi pada tanggal 11 September tahun 1971. Gus Dur dan Sinta Nuriyah menata kehidupan rumah tangga dari nol. Meski sama-sama berasal dari keluarga kiai terkemuka, keduanya merasakan pengalaman hidup yang sulit. Hingga tahun 80-an, keduanya masih mengontrak. Padahal saat itu Gus Dur sudah dikenal sebagai tokoh publik. Berjualan es, menulis di koran, dan berbagai kegiatan lain dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gus Dur dan Sinta membangun model keluarga yang penuh ketersalingan, mubadalah, saling melengkapi, dan saling mendukung.
Pernikahan jarak jauh antara Gus Dur dan Sinta Nuriyah ini sering menjadi cerita dan menjadi contoh bahwa pernikahan itu boleh dilakukan in absentia, asalkan ada orang yang mewakilinya. Pernikahan Gus Dur dengan Sinta Nuriyah pada tanggal 11 Juli tahun 1968, dianugerahi 4 orang putri. Anak sulung pasangan Gus Dur Sinta Nuriyah ini lahir di Kompleks Pesantren Denanyar Jombang, tanggal 25 Juni tahun 1973. Dia diberi nama Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid. Wanita yang akrab disapa Alisa Wahid ini lulusan SMA Negeri 8 Jakarta. Dia juga merupakan jebolan Magister Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Putri kedua pasangan Gus Dur Sinta Nuriyah ini lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 29 Oktober tahun 1974. Dia diberi nama Zanuba Arifah Hafsoh Wahid. Dia pernah menekuni studi komunikasi visual di Universitas Trisakti, Jakarta, setelah lulus SMA Negeri 28 Jakarta. Putri ketiga pasangan Gus Dur Sinta Nuriyah ini lahir di Jombang, tanggal 29 November tahun 1977. Dia adalah Anita Hayatunufus Wahid. Dia memiliki gelar studi sarjana hubungan internasional, FISIP UI, tahun 1996 sampai tahun 2002, dan Master of Arts dalam Development Management, Ruhr Universität Bochum, Jerman, tahun 2004 sampai tahun 2006. Putri bungsu pasangan Gus Dur Sinta Nuriyah ini kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1982. Dia bernama Inayah Wulandari Wahid. Wanita yang akrab disapa Naya ini merupakan pendiri Positive Movement, PM. Organisasi yang bergerak di bidang sosial dan fokus pada isu tenaga kerja Indonesia, TKI, hingga hak asasi manusia, HAM. Gus Dur wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta, pada Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2009, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Kabar wafatnya Presiden keempat Republik Indonesia ini kemudian dengan cepat tersiar secara luas. Sejumlah tokoh bangsa dan masyarakat pun berbondong-bondong datang ke RSCM untuk memberikan penghormatan. Ratusan orang berdesakan mengiringi keranda jenazah sang guru bangsa. Dari Gus Dur kita belajar menghargai kebinekaan, karena perbedaan sejatinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti disyukuri dan dirawat di bumi Indonesia. Gus Dur merupakan pribadi yang ajaib, terlalu besar jasa yang bisa ditorehkan untuk ukuran satu manusia. Pemimpin negara yang merangkul semua komponen keindonesiaan, ia tetapkan Konghucu sebagai agama resmi, ia hapus diskriminasi warisan Orde Baru. Tentang pembatasan agama kepercayaan dan istiadat Tionghoa, Gus Dur hadir untuk melawan ketidakadilan. Baginya Indonesia adalah rumah yang nyaman untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Gus Dur menyimpan keindahan hidup di berbagai sisinya, bagian indah itu bernama moral kesederhanaan. Ia tidak pernah merasa paling terhormat, paling mulia dibanding siapapun. Gus Dur dicintai sebagai sosok yang tanpa pamrih mengabdikan diri pada kebaikan. Semua nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur kini membuka mata, pikiran dan hati kita. Bahwa urusan perbedaan bukanlah hal yang mesti direpotkan. Silahkan like dan subscribe video ini untuk mendapatkan inspirasi sejarah selanjutnya.